Kau mau cari istri? Berani menggina aku. Ibu Suri. Dewi tercinta, kau akan memimpin kerajaan surgawi. Menurut aturan klan surgawi, latihlah diri di dunia fana. Kali ini kau turun, cari gadis yang sungguh kau cintai. Klan surgawi kita keturunan menipis. Kau generasi ke-9, 999. Satu-satunya penerus. Kau harus jamin kelangsungan. Klan surgawi kita, kau harus punya keturunan. Aku paham. Hormat mengantar tuan muda. Bau apa ini? Ini bau apa? Anak 2 HK. Berani melawan perintah ayah? Ayah, aku tak mau menikah. Tuan Green ITU, pria 70-80 tahun. Ayah paksa aku jadi selirnya. Ini sama saja dorong anakmu. K. Jurang API, aku tak mau menikah. Sophia darah dagingmu sendiri. Bagaimana kau tiga? Diam. Ibu, Kau berani ikut bicara? Dasar kurang ajar. Sudah dicarikan jodoh baik, masih mau pilih-pilih? Kakak, jodoh urusan orang tua. Ayah sudah atur pernikahanmu. Berani menolak? Aku tak seperti pernikahan yang diatur ayah. Aku terima dengan patuh. ayah nikahkan kau dengan orang terkaya sebagai istri utama. Tapi aku dijodohkan dengan pria 70-80 tahun sebagai selir. Ini sama saja? Sophia. Anak 2 HK. Hari ini kau akan menikah. Suka atau tidak? Ayah, jika terus memaksa, aku bunuh diri di sini. Bayarkan dunia tahu. Ayah seperti apa yang tegak kejam begini? Kau. Jika tolak menikahi Tuan Green, aku akan nikahkan kau dengan pengemis paling hina. Bahkan dengan pengemis, takkan pernah jadi selir. Baik. Pria itu, Hei kau. Camarilla. Kau mau cari istri? Berani menggina aku. Ya. Sophia. 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 Ibu, mulai sekarang aku tak akan di sisi. Ibu harus jaga diri baik-baik, ya. Ayo kita memohon lagi pada ayahmu, ya? Ayo kita memohon lagi padanya, baik? Sudahlah. Aku tak mau memohon padanya. Sophia. 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 Ibu, Sophia. Tak masuk akal. Tuan Clark menikahkan putri sulungnya dengan pengemis itu. Katanya, awalnya dia can dijadikan selir Tuan Green. Tapi si sulung menolak sampai mati. Tuan Clark marah besar. Lalu nikahkan dia dengan pengemis. Kalau menurutku, gadis itu bodoh sekali. Tuan Green mungkin sudah tua, tapi setidaknya kaya raya. Menikah dengannya hidup mewah terus. Harta melimpah. Sekarang dia nikah dengan pengemis hina ini. Bagaimana nasibnya nanti? Benar, memang mau hidup bagaimana? Aku tanya sekali lagi. Kamu yakin tak akan menyesal? aku takkan menyesal. Ayo pergi.
Ayo pulang bersama. Aku pengemis, tak punya rumah. Kita harus menginap di sini malam ini. Istri harus mengikuti suaminya. Ini, apa yang terjadi di sini? Istriku, malam musim semi ini sangat berharga. Maukah kita minum anggur pernikahan kita? Tuan Muda, panggilan ke istana untukmu. Mengerti, kau boleh pergi. Baik, Tuan. Suamiku, kau sudah bangun. Sofia, aku ada urusan penting. Harus pergi selama 7 hari. Setelah 7 hari, aku akan kembali menjemputmu. Tujuh tahun telah berlalu. Kenapa suamiku belum kembali? Deity Dare. Kuwariskan cincin giok ini padamu, lambang kekuasaan tertinggi di alam dewata. Mulai sekarang kau yang memimpin alam dewata. Memikul tanggung jawab besar kepemimpinan. Baik, Ratu. Selamat, Dewa Agung. Ratu, upacara penerusannya selesai. Aku masih harus ke dunia manusia. Pelatihanmu sudah selesai. Mengapa masih ingin ke dunia manusia? Aku menikah di dunia manusia. Akan kubawa dia ke sini. Benarkah, MM? Sungguh di luar dugaan. Kau pergi ke dunia manusia, dan mendapat menantu untukku. Kini aku punya menantu. Berarti aku segera punya pewaris langit. Klan langit kita selalu punya satu pewaris tiap generasi. Kau generasi ke-9, 999, satu-satunya pewaris. Jika istrimu bisa melahirkan, Untuk klan ilahi kita, dia akan dianggap pahlawan bagi alam ilahi. Ini hari bahagia. Benar-benar hari bahagia. Cepat, siapkan hadiah mewah. Dewa tercinta. Ini semua hadiah pertemuan untuk menantu. Persik ini bisa memperpanjang umur 500 tahun jika dimakan. Satu tetes nektar ilahi ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Mutiara ini harta karang laut timur. Bisa ubah malam jadi siang. Cepat bawa hadiah ini ke dunia manusia dan bawa dia. Kerajaan iblis kacau. Jadi aku pulang awal untuk naik tahta. Kini 7 hari berlalu. Dia pasti si sekarang. Bukan 7 hari biasa.
1 hari di surga sama dengan setahun di bumi. Dia sudah menunggumu 7 tahun. Astaga, aku lupa soal itu. Dewa tercinta, Kau lupa bawa hadiahnya. sepertinya aku harus bawa sendiri. Pergi ke dunia manusia. Untuk menyambut menantuku. Hot read cow. Ibu, Empress, sudah seharian, cucian ini belum selesai juga? Keluarga Clark tak mau memberi makan penganggur. Aku sibuk dari pagi hingga malam, tak pernah sekalipun menganggur. Bahkan kedua anakku, bekerja tiada henti. Cow, Jangan ganggu ibuku. kamu jahat. kalian anak kurang ajar, berani-beraninya melawan aku. Hari ini tak ada makanan untuk kalian. Dulu kusuruh kau nikahi Tuan Green, tapi kau tetap menolak. Kau maksa nikahi pengemis itu. Bahkan melahirkan 2 anak. Kini si pengemis kabur. Kau bawa 2 penjamis ke Silmu, menampung makan di keluarga Clark. Memalukan. Jangan asal bicara. Dia hanya. Dia pergi untuk urusan. Dia pasti akan kembali untukku. Asu. Pengemis kotor bisa apa? Nyonya, Nona Olivia Clark dan suaminya sudah pulang. Olivia sudah kembali. Cepat, sambut mereka. Minger, Toby. Ibu, Luna. pengemis kotor. Minger, ibu, Kau baik-baik saja? ibu. Suamiku. Mengapa kau belum kembali? Kembali. kalian kembali? Menantu, Olivia. Ibu, aku ajak ke pameran kuil. Bagus, bagus. Aku ganti baju dulu. Aku beritahu ayahmu juga. Menantu, ayo masuk minum teh. Ibu mertua, kubawakan hadiah untukmu dan ayah mertua. Wahai menantu baikku, kau terlalu baik. Hari ini pameran kuil Dewa Surga, sangat meriah. Ayo sembahyang ke Dewa Surga. Dia pasti member Katie keluarga Clark, dengan kekayaan, kebahagiaan, dan umur panjang. Ya, Ayo kita masuk. Pelankan langkah. Kakak Sulung Hidup Susah. Suaminya kabur setelah menikah. Kini bawa 2 anaknya, numpang hidup di sini. Seluruh keluarganya pengemis. Ibu, bagaimana jika ajak mereka ikut? Dewa Surga harus berkati keluarga Clark. Ibu, pasti. Untuk orang seperti itu, seharusnya kau bebani mereka lebih berat. Olivia kita memang sangat cerdik. Baiklah kalau begitu. Cepatlah naik tandu. Jangan lewatkan waktu keberuntungan. Astaga, bukankah ini gadis keturunan Tuan Muda? Bagaimana bisa sampai di dunia fana? Bukan Tuan Muda lagi. Tuan Muda sudah resmi naik tahta. Dan kini memampang kerajaan ilahi. Dia sudah menjadi dewa tertinggi. Kakak, tempat ini terasa sangat familiar. ya, rasanya seperti pulang ke rumah. Kami berdoa kepada 2 langit untuk keluarga Clark, melimpahkan kekayaan tak berujung, kebahagiaan, dan umur panjang. Dasar anak durhaka. Kenapa masih diam di situ? Cepat bawa 2 anak haram itu ke sini untuk berlutut dan sujud. Jika kau menghina Dewa Langit, dia takkan mengampuni. Anak-anak tanpa ayah, buta dan tak tahu apa-apa. Kau.
Tuan Tuan Muda, Kumon Jangan. Tuan-tuan muda, ini tak boleh dilakukan. Tak boleh. Sama sekali tak boleh dilakukan. Bagaimana dewa rendahan sepertiku berani menerima penghormatan dari anak-anak ilahi? Apa yang terjadi di sini? Ini pertanda sangat tidak baik. Kamu tidak apa? Patungnya meledak. Pasti ada yang menghina Dewa Langit, makanya patungnya meledak. Menghina Dewa Langit berarti kota Azur akan hancur. Benar. Dewa Langit, tenangkanlah amarahmu. Dewa Langit sedang murka. Ini berarti keluarga Clark kita akan ikut celaka? Ini, kita keluarga pedagang. Bagi kita, Dewa Langit bagaikan orang tua kedua. Jangan sampai dia tersinggung. Tepat sekali. Siapa sih yang menghina Dewa Langit? Itu Marika. Dua anak haram itu pelakunya. Bukan. Anak gelandangan kotor. Mencemari tanah suci kuil langit. Makanya Dewa Langit marah. Anak-anak seperti mereka tak pantas menginjakan kaki di kuil langit. Kurang ajar. Beraninya kau membuat Dewa Langit marah dan membahayakan usaha keluarga Clark. Jangan ganggu ibuku. Dasar bajingan kecil. Camarilla. Dasar keparat. Lepaskan adik. Lepaskan. Jangan bergerak. Lepaskan. Dasar binatang kecil. Aku sedang menindas ibumu. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan. Dasar wanita licik. Kau melahirkan dua anak haram ini, yang membuat patungnya meledak. Akan kusuruh ayah mengusirmu dari keluarga Clark. Lepaskan anak. Tuan Clark, mereka cucumu. Kasihanilah mereka. Dasar wanita penggak. Ini semua salahmu. Kau melahirkan anak perempuan memalukan. Anak itu melahirkan dua binatang kotor. Anak gelandangan tak pantas masuk ke kuil langit. Kalau mereka menghina Dewa Langit sampai usaha keluarga Charter terganggu, aku akan pernah memaafkanmu. Dasar binatang kecil. Sujud dan minta maaf pada Dewa Langit sekarang. Tidak. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kau menghina Tuan Muda. Wanita jahat. Lepaskan Tuan Muda sekarang. Aku harus menampakkan diri. Aku harus menghentikan orang-orang. Tenang. Kalau kau menampakkan diri di sini, warga akan ketakutan. Menakuti manusia melanggar aturan surgawi. Lalu harus bagaimana? Apa kita hanya akan diam melihat Tuan Muda ditindas? Lepaskan aku. Lepaskan. Toby, kamu tidak apa-apa? Kau. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kau mendorongku. Luna, kamu tidak apa-apa? Ibu. Dasar anak jahat. Penjaga, tahan dia. Lepaskan ibu. Membungkuk sampai kepala berdarah. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari kuil langit ini. Hari ini darahmu akan jadi persembahan untuk sang penguasa langit. Embryo Renda tidak akan sadar sampai melihat peti mati. Berani menghina Dewa Langit, pantas mati 1000 kali. Kumohon, lepaskan mereka. Aku memohon padamu. Pergi kau. Aku tak peduli lagi. Akan kubuka jati diriku sekarang untuk selamatkan Tuan Muda. Aku juga akan membuka diri. Meski melawan takdir langit, aku terima risikonya. Kalau Bejda mari bersama-sama. Ayo kita lakukan. Tunggu. Kurasakan energi ilahi yang sangat kuat turun ke bumi. Berhenti. Salam hormat, Dewa Mulia. Jangan takut, tak akan kubiarkan siapapun menyiksamu lagi. Siapa kau? Dia begitu tinggi, mirip dewa turun dari langit. Dua anak ini, kenapa terasa begitu familiar? Pengemis kotor, kau masih bernyawa?
Pengemis hina, berani-beraninya masuk kuil langit. Segera keluar, jangan kotori. Pintu masuk kuil langit. Cuma pengemis kotor, berpakaian aneh. Entah dari mana dia mencuri baju itu, mirip pemain opera. Kostum itu pernah kulihat di gedung opera selatan. Itu kostum dewa surgawi. Pengemis ini pasti gila harta. Dia berani menyamar sebagai dewa surgawi. Dari gedung opera mana kostum itu diambil, pasti hasil curian. Tapi kelihatannya lumayan bagus. Lihat benang emasnya. Mutiara bercahaya itu. Mirip asli banget. Gak kelihatan palsunya. Coba aja gigit bukti. Iya, gigit sekarang. Ini asli. Dasar kampungan, cuma pengemis kotor, masa satu koin pun gak punya. Mutiara besar bercahaya itu pasti harganya selangit, pasti palsu. Dasar pengemis jorok, yang gan gekatat muka di sini. Minggir sekarang juga. Kau anak durhaka. Mulai hari ini, Kita putus hubungan ayah anak. jangan bilang kau anakku lagi. Aku tak punya anak. Sebebal kau. Ayah, masa aku yang salah? Kutawarin perjodohan bagus, kau tolak. Mau nikah sama pengemis hina ini. Mana ada yang memalukan? Kau suruh aku nikah dengan Tuan Green 78 tahun jadi selir. Itu disebut perjodohan bagus? Ayah, harimau tak makan anak sendiri. Di dunia ini, ayah makan apa yang berbuat begitu? Berani-beraninya membantah aku. Aku di sini. Berani-beraninya mau mukul dia? Dia hebat, dia melindungi ibu. Memangnya kenapa kalau ku maknain, dasar pengemis jorok, mau ngapain kau? Dasar jahat. Berani ganggu ibu ayahku pasti hukum kalian. Aimo, cuma pengemis kotor. Bisa apa dia? Astaga, Dewa Langit murka. Dewa langit mengamuk. Langit runtuh, bumi terbila. Semua makhluk binasa. Manusia ini keterlaluan. Berani ganggu ibu susi kita. Aku harus muncul. Ajarin manusia. Bodoh, ini pelajaran. Tenang, tetap tenang. Kau benar pukul dia? Dia, kuma anjing peleharang keluarga Clark. Bisa ku maknain sesuka hati. Kau. Ya ampun, patung dewa berguncang. Dewa langit sudah murka. Ini. Tadi patung naga betina dan pemuda rejeki meledak. Kini patung dewa langit pun berguncang. Pasti ada yang membuat dewa langit murka. Ini bahaya. Apakah penduduk kota Azure juga akan kena imbasnya? Ya, wahai dewa langit, tenangkanlah amarahmu. Dewa Langit, keluarga Clark selalu menyembah Dewa Langit dengan tulus. Kami takkan berani menghina yang mulia. Jika masih marah, tumpahkanlah pada dua bajingan ini. Dewa Langit, tenanglah, keluarga Charter adalah pedagang yang rajin sembahyang sepanjang tahun. Setiap hari menyandi bakar, tak pernah lalai dalam ibadah. Kami mohon pengertian Dewa Langit. Ibadah kalian ke Dewa Langit hanya untuk cari kekayaan. Tapi tahukah kalian, yang paling dibenci Dewa Langit adalah orang tak punya hati nurani. Dasar pengemis, berani-beraninya bicara sembarangan. Kau sudah menghina Dewa Langit, ajalmu sudah dekat, masih berani bicara ngawur? Hari ini, akan kuajarkan pelajaran, sekaligus meluapkan amarah Dewa Langit. Aku ingin lihat bagaimana cara kau mengajariku. Peter Lalyuan, di depan Dewa Langit, berani berbuat semena-mena? Sophia sudah mengenaliku. Semua dewa di langit, apapun bidangnya, semua menjunjung kebaikan dan keadilan. Kalian, di depan patung Dewa Langit, berani berbuat jahat, tidak takut menodai kesucian? Atau kira Dewa Langit buta, tak melihat kejahatan kalian? Calon ibu suci bilang Dewa Langit buta. Sayang, Dewa Langit tidak buta. Suamiku,
Jangan khawatir. Takkan kubiarkan ada yang sakiti kamu. Kau ahli memutar balik fakta. Justru kalian yang menghina Dewa Langit. Kami hanya jalankan keadilan langit. Berani bilang kami yang jahat? Benar. Kami utusan langit. Membalas dendam Dewa Langit. Kau, dasar penjamis hina, beraninya pukul aku? Penjaga. Kau makhluk hina. Hai binatang busuk, Kau lebih buruk dari anjing. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku hari ini. Aku akan memberi pelajaran dan membuatmu mengerti posisimu di dunia ini. Dan kau, hari ini kupatahkan kakimu. Mari lihat apakah berani. Bicara sembarangan di luar lagi, mencaci namaku. Tuan. Sophia darah dagingmu sendiri. Diam. Kau ayah istriku. Kita semua keluarga, mengapa perlakukan dia begini? Siapa keluarga denganmu? Kau telah menghina Dewa Surgawi. Jangan seret aku bersamamu. Baru saja, aku putus semua hubungan dengan anak durhaka ini. Semua yang hadir bisa bersaksi untukku. Orang sepertimu tak layak dibandingkan denganku. Kalian berdua, jangan berharap dekat atau mengaku keluarga. Kau telah menghina Dewa Surgawi. Kau sudah mati. Tangkap mereka. Sayang, aku lupa lepas segel sebelum turun. Sekarang kekuatanku hanya 1/1000 dari aslinya. Untuk apa kalian diam saja? Serang mereka. Sayang, aku lupa buka segel sebelum turun. Sekarang kekuatanku hanya 1/1000 dari aslinya. Apa yang kau tunggu? Serang mereka. Jangan, Sinatuan Susikita. Vacuum. Sophia. Ibu. Aku harus membuka jati diri. Aku harus lindungi Tuan Suci. Astaga, sekarang aku dalam tubuh manusia. Jika mau pukul, pukul aku saja. Jangan lukai suamiku. Hancur. Mundur. Karena kau ingin mati, kukabulkan keinginanmu. Serang. Ibu. Vacuum. Apa yang terjadi? Kenapa tak bisa bergerak? Apa yang kalian lihat? Serang dia. Apa yang terjadi di sini? Ini. Mungkin kita kerasukan. Kerasukan? Pengemis itu pasti belajar trik murahan. Aku tak percaya, tak mungkin dia bisa membekukan kita semua. Tolong. Ini sudah keterlaluan. Tuan Clark dan menantu keduanya beneran mau membunuh menantu pengemis itu hari ini. Si pengemis terlalu tinggi menganggap diri. Kalau dia menyerah, bisa kabur dengan istri dan anak. Tapi dia malah mau berdebat. Ayah, Siapa yang tidak setuju? Ayo tunjukkan sisa trikmu. Hari ini darahmu akan kupersembahkan untuk dewa. Kau anjing kotor. Hari ini kau akan mati. Kalau kau, Zuyut Zeratus Kali. Mungkin kubebaskan nyawamu. Ayah. Mereka menghina Dewa Langit. Bagaimana bisa dimaafkan? Sujud Seratus Puntak Hakap. Tuan. Sophia darah dagingmu sendiri. Masa 3 bag ini? Inilah pembawa sial. Ibu, kau baik-baik saja? Nyonya Reed, ibuku istri pertama. Berani kau menyentuhnya? Memang kenapa? Ini bukan pertama kalinya. Kau. Tangkap mereka semua. Ibu. Ibu. Sophia. Mereka memanggilmu ibu? Jangan-jangan. Suamiku. 7 tahun lalu setelah kau pergi, aku tahu diri hamil. Jadi, mereka anak. Toby, Luna, cepat panggil ayah.
Ayah. Aku seorang ayah. Aku benar-benar ayah. Aku ayah. Itu cahaya dewa tercinta. Dia biasanya tenang. Kenapa kini gelisah? Jangan-jangan ada kejadian besar? Ayah. Anak baik. Mulai sekarang, ayah takkan biarkan kau ditindas. Sekarat masih mengaku keluarga? Panggil terus. Sebentar lagi tak bisa lagi. Hari ini, darah kalian para sampah akan tumpah di sini. dengan darah segar, redakan murka Dewa Langit. Laksanakan. Beranti. Ayo kita tunjukkan diri dan selamatkan. Diam. Sophia. Ibu. Sophia. Ibu. Sophia. Apa yang terjadi? Kenapa ada guru? Ya ampun, cepat, masuk ke dalam. Hujan deras sekali, cuaca berubah tiba-tiba. Ini buruk, sungguh buruk. Dewa murka sedang marah. Kota Azur akan binasa, dunia fana ini akan hancur. Dewa murka, tenangkan amarahmu. Astaga, Dewa Langit sedang murka. Dewa Langit akan menghukum kota Azur kita. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya berakhir. Mungkinkah banjir yang akan menenggelamkan kota? Atau pembantaian di kuil surgawi? Sebenarnya apa yang terjadi? Omong kosong, tentu saja mereka yang memancing amarah Dewa Langit. Pengemis kotor. Berani-beraninya kau menghina dewa. Hari ini, kau kutumbalkan. Bunuh mereka. Balas dendam untuk Dewa Langit. Serang. Pergi kau. Dasar pengemis kotor. Di mana kau belajar sihir itu? Beraninya berbuat jahat di kuil surga. Takutkah akan hukuman dewa? Di seluruh penjuru dunia, tak ada yang berani menghukumku. Sombong, hari ini kau kubunuh. Jangan bunuh ayah. Bahkan anakku tahu harus melindungiku. Menantuku yang baik. Suamiku. Ayah, kau hebat. Monster, hewan apa kau ini? Babi atau anjing yang jadi siluman? Di terang hari di bawah langit, kau berani bertindak semena-mena. Aku akan laporkan ke istana. Agar kau dimusnahkan, makhluk busuk. Benar, ahli sihir nasional sudah tiba di kota Azur. Dia adalah mentor kaisar, penghubung surga dan dunia bawah. Dia dewa yang bereinkarnasi, pasti bisa mengalahkan siluman. Benar? Cepat panggil ahli sihir nasional. Ahli sihir nasional. Tuan Muda. Aku ahli sihir nasional kerajaan Dirun, Sirius Wild. Tela bertapa seribu tahun. Berkah bisa bertemu Tuan Muda. Ini anugerah terbesar dalam hidupku. Angkat kepala. Hamba tak berani. Kedudukan hamba hina. Tak layak memandang wajah suci Tuan Muda. Kau si kecil berani mencoba menaklukkanku? Beraninya. Kau sebut ahli sihir nasional orang kecil, dasar kurang ayah. Ahli sihir nasional memiliki kekuatan sihir tak terbatas. Bisa melakukan apapun, bahkan para dewa di surga. Semua pernah ditemuinya. Bodoh. Kobuta. Tuan suci kita pemimpin semua dewa. Apa artinya ahli sihir nasional dibanding beliau? Akan kuperlihatkan, akan kuajarkan pelajaran. Hajar tua buta. Tenang, tenang. Peminta-minta hina, kau tak tahu diri. Kau sudah seperti mayat, seperti perempuan ini. Suami. Setelah aku tiada, Ibu. jagalah anak-anak dengan baik. Dan rawat ibuku juga.
Sophia, jangan takut. Aku takkan biarkan apapun terjadi pada... Ibu. Sial, kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Aku tak bisa menyembuhkan Sophia sepenuhnya, hanya bisa menstabilkan kondisi. Akan kuantar kalian ke surga sekarang. Toby, Luna, ikut ayah. Kira bisa kabur semudah itu? Tengkap dia. Peminta-minta hina. Kau tak bisa kabur setelah memutus mata pencaharian keluarga Clark. Jika tak kubunuh kau hari ini, bagaimana meredam murka Dewa Langit? Benar, jika mau kabur, minta izin dulu pada keluarga Clark atau Carter setuju, dan apakah rakyat Kota Azure menyetujui? Kau menghina dua langit, mendatangkan bencana dari langit. Kau jelas ingin membunuh kami, dan rakyat Kota Azure. Peminta-minta kotor, kau menghina dua langit. Jangan harap bisa pergi. Benar. Vegetative Ali Sihir Nasional Beton. Setan ini akan diusir. Tangkap dulu dia, jangan biarkan kabur. Tangkap. Tangkap. Orang-orang bodoh ini tak bisa mengenali keagungan. Mereka tak sadar bahwa yang mereka teriakkan untuk dibunuh adalah Dewa Langit sendiri. Hari ini, sampah-sampah ini bahkan tak akan dapat kuburan. Tenang. Tangkap dia. Bodoh. Kau tak bisa bedakan dewa dan setan, tapi berani menuntut kematianku. Inikah caramu memperlakukan istri dan anakku selama ini? Perkasa, perkasa. Tangkap dia. Jangan ganggu orang tuaku. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Kumohon, lepaskan putri dan menantuku. Putriku lukanya parah. Aku harus bawa dia ke dokter. Lebih baik dia mati. Dokter? Mimpi. Kau pembawa sial, mati saja. Istriku darah dagingmu sendiri. Kenapa kau tega menyakitinya? Kau terus teriak bunuh dia. Tak ada kasih sayang keluarga sedikit pun. Dasar anak sialan. Sejak lahir dia membawa kesialan. Kusiapkan perjodohan bagus, tapi dia menolak. Dasar keras kepala, layak mati. Saat aku lahir, kau tuduh aku kutukan, hanya karena kau kalah judi. Bertahun-tahun, kau hanya memukul dan mengutukku. Tak pernah sayang sedikit pun. Aku tak anggap kau sebagai ayah. Kau tak layak jadi ayahku. Kau. Sophia. Dasar makhluk terkutuk. Siapa dekat dia pasti kena sial. Masalah uangmu itu, karena perbuatanmu sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Kau. Mereka menghina Dewa Langit, membuat langit bergolak. Kalian semua lihat, sebentar lagi, kota biru ini akan tenggelam. Ayo kita bersama, tangkap pasangan hina ini, untuk tobat di hadapan Dewa. Ya. Manusia bodoh. Kekuatan Dewa belum pulih toh. Apa akan ada masalah? Haruskah kita muncul? Atau laporkan ke Dewi Sembilan Langit. Biar beliau putuskan. Lebih baik begitu. Sipak kita Hergiande, Dewi Sembilan Langit. HM. Tangkap dia. Tangkap. Suamiku, bawa anak dan ibumu pergi. Jangan pedulikan aku. Sophia, jangan takut. Tangkap. Tangkap dia. Ahli Nujum Kerajaan datang. Jika orang tua ini tahu diri dan membantuku, ku beri 1000 tahun tenaga dalam. Ahli Nujum Kerajaan datang. Kami menyambut ahli Hidup ahli Nujum 10.000 tahun. Kudengar, ada monster di kuil Dewa Langit. Benarkah? Paduka ahli Nujum, dialah. Dia ganggu Dewa Langit, membuat langit kacau, angin topan dan hujan deras. Apa? Langit sedang kekau. Semua karena pria ini. Benar, dialah. Bukan cuma itu, dua bajingan kecilnya, bahkan membuat patung Be dan Dragon Maid pembawa keberuntungan meledak. Bahkan, patung Dewa Langit pun bergetar. Keterlaluan, siapa yang berani menghina sang penguasa ilahi? ITU Mirka. Pasangan pengemis hina itu. Mereka menghina Dewa Langit. Bahkan, mengundang malapetaka bagi seluruh penduduk kota Azur.
Ahli Nujum Nasional, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Ahli Nujum, berikan keadilan pada kami. Makhluk jahat, beraninya kau melawan Dewa Langit. Meski kau punya 1000 nyawa, tak akan cukup untuk menebus dosamu. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Hari ini aku hancurkan kau. Sepertinya orang tua ini mengenaliku. Ahli Nujum Nasional, cepat hancurkan bajingan ini. Anjing hina, menghina Dewa Langit. Pantas mati 1000 kali. Ahli Nujum, ada masalah apa? Jangan-jangan kau kenal pengemis ini? Kurang ajar. Mana mungkin aku, Ahli Nujum Nasional, mengenal orang hina seperti ini? Berdandan seperti meniru wujud Dewa Langit. Pantas saja kau menghina Dewa Langit. Kau hanya penipu tak tahu malu. Sangat memalukan. Kau bilang tak kenal aku? Berkekek. Di hadapanku, Ahli Nujum Nasional. Beraninya kau menyebut diri seperti ini? Tuan Muda, aku Ahli Nujum Kekazaran Veron, Sirius Wild. Aku telah bertapa 1000 tahun. Dan hari ini sangat terhormat bertemu Anda. Ini anugerah terbesar dalam hidupku. Angkat kepala. Hamba tak berani. Hamba berpangkat rendah dan hina. Tak berani memandang wajah suci Tuan Muda. Sekarang aku ingat. Dulu orang tua ini merangkak di tanah, tak berani angkat kepala, jadi tak pernah lihat wajah asliku. Anjing kotor, beraninya kau menghina sang penguasa? Sekarang berlututlah dan sujud minta ampun pada sang penguasa. Kau mau aku berlutut? Lihat semuanya, setan ini menghina Dewa Langit, hingga patung sucinya hancur berkeping. Makhluk sialan. Dengan perbuatanmu ini, kau akan mendatangkan malapetaka ke kota Azure. Bahkan seluruh dunia fana. Segera berlututlah dan sujud pada Tuan Dewa untuk minta ampun. Bagaimana jika aku menolak minta maaf? Maka hari ini akan jadi hari kematianmu. Cuma antek-antek rendahan. Mana bisa melukaiku? Ahli Nujum Negara, hati-hati. Pengemis ini paham ilmu sihir. Dia membekukan semua penjaga keluarga kami, satu persatu. Dengan sekali gerakan, aku terlempar beberapa meter. Saat ini, punggungku pun tak bisa tegak. Aku penasaran siapa yang berani semena-mena. Rupanya ini siluman hitam. Binatang najis yang jadi roh jahat. Tapi di hadapanku, ilmu picisan ini tak ada artinya. Sofia, Ibu. Sofia. Hidup Ahli Nujum Negara. Menantu, Ibu. Siluman jahat, mengapa belum menyerah? Dewa tercinta. Baru saja, sepertinya aku dengar suara Dewa tercinta. Ibu Suci, Tuan Dewa hanya turun sebentar. Apakah persembahan sudah siap? Semua persembahan sudah siap. Ambilkan nektar giok dari istana kehampaan giok. Nektar giok bisa menghidupkan yang mati. Dan jaga awet muda, menantuku pasti menyukainya. Baik. Aku akan segera bertemu menantu. Semoga persembahan yang kupersiapkan bisa menyenangkannya, agar dia segera memberikan keturunan, untuk melanjutkan garis suci kita. Pengawal naga keberuntungan meminta bertemu Ibu Suci. Bukankah mereka berdua, pengawal pribadi Dewa tercinta? Mengapa mereka ke sini? Persilahkan masuk. Ibu Suci, Tuan Dua dalam bahaya. Segera tolong beliau. APA? Makhluk hina, nyawamu sudah di ujung tanduk. Ahli Nujum Negara, suamiku hanyalah manusia biasa. Dia hanya ingin menyelamatkanku. Tak ada kesalahan yang dibuatnya. Kumohon, selamatkan suamiku. Sofia. Ibu. Ahli Nujum Negara.
Kumohon selamatkan putri dan menantuku. Aku memohon padamu. Lepaskan ayah. Jangan sentuh aku. Mencari maut. Tidak. Lepaskan ayahku. Aneh, jika manusia menyentuh cambuk ekor kuda ini, pasti akan terluka. Tapi dua anak ini tampak tak terganggu sama sekali. Ayah. Mungkinkah mereka siluman? Ya, ahli gaib kerajaan, ayah mereka, adalah siluman Gebanggan Babi, anjing ular dan tikus. Tentu mereka juga siluman. Ilmu si anak sialan itu sungguh tidak biasa. Pengemis seperti itu pasti siluman tikus yang bertapa di selokan. Lepaskan ayahku. Cepat, tangkap kedua. Siluman kecil ini juga. Tidak. Jangan lukai cucuku, pewaris surgawiku. Pewaris surgawi. Aku punya pewaris surgawi dan 2 orang. Ya, Ibu Ilahi. Anda punya anak kembar ilahi bernama Toby dan Luna. Mereka terjebak di kuil dewa. Ibu Ilahi, cepat ke sana. Kekuatan Tuan Ilahi disegel. Aku khawatir sesuatu terjadi pada mereka. Cepat panggil pasukan surgawi. Bawa aku turun ke dunia fana untuk selamatkan pewaris surgawiku. Siluman, berani-beranimu mengamuk di dunia fana bahwa melawan Tuan Ilahi. Bersayaplah mari seketika. Siluman, tunjukkan wujud aslimu sekarang. Sophia. Sophia. Ibu. Dia hanya manusia biasa. Lepaskan aku. Jangan sakiti ibu. Mengapa? Kenapa kalian menganiaya? Chuchu dan menantuku, kesalahan apa yang mereka perbuat? Lepaskan Jampa Bumi. Dewa surgawi murka. Kuil dewa akan runtuh. Hancur, hancur. Kita warga kota Azur. Sudah tamat. Ini semua karena keluarga siluman ini. Mereka melawan dewa, membuat kekacauan di surga, hingga kuil runtuh. Bunuh mereka. Redamlah murka para dewa. Bunuh mereka. Lepaskan aku. Kenapa perlakukan kami begini? Lepaskan Kata pepatah, suara rakyat harus dituruti. Tak membunuh mereka takkan redam amarah. Siluman, bersiaplah mati. Lepaskan aku. Tidak. Pendekar nasional. Ibu. Sophia, sebagai suamimu, aku takkan biarkan kau terluka lagi. Ibu. Suamiku. Sophia. Sophia, lukamu parah sekali. Cepat periksa ke tabib. Ibu, aku sudah baik. Suamiku. Apa yang terjadi di sini? Rupanya pengemis itu punya keahlian. Pendekar nasional pun bukan lawannya. Dia bisa menyembuhkan luka si pemberontak itu. Dia memang berbakat. Ayah mertua, ibu mertua, takut apa lagi? Pendekar nasional tadi hanya lengah. Mustahil, dia kalah dari pengemis menjijikan itu. Benar, bahkan jika pendekar nasional kalah, istana masih mendukungnya. Ditambah 100,000 pasukan elit. Tak mungkin pengemis itu hadapi 100,000 pasukan elit. Bagus katamu. Kau, panggil bala bantuan. Siap, Tuan. Pendekar nasional, kau baik-baik saja? Aku tadi hanya kurang waspada. Tak akan terulang lagi. Kurang waspada? Aku baru 1/1000 kekuatanku. Tapi masih bisa membunuhmu. Kurang ajar. Coba saja kalau berani. Kau pengemis hina. Berani ganggu pendekar nasional. Semua orang sedang melihatmu. Tunjukkan kekuatanmu. Hajar si brengsek ini. Bersiaplah mati. Pendekar nasional. Karena kau tidak tahu, aku akan ampuni nyawamu. Tapi jika tetap tak bisa menahan di jangan selaga anakku nanti. Kekuatan monster ini jauh melebihiku.
Jika bertarung lagi, aku bukan hanya terluka, tapi juga dipermalukan. Binatang sialan, Tohoka-kawaku, sudah bertapa 1000 tahun, akan segera jadi dewa abadi. 100 tahun lalu, aku pernah melihat Dewa Surgawi. Kau kenal Dewa Surgawi? Dewa Surgawi penguasa, alam dewa dan manusia. Kau kagum sekali pada Dewa Surgawi. Tentu. Menghina Dewa Surgawi berarti mati. Lalu kau tahu wajahnya? Rupa Dewa Surgawi tak boleh dihina sembarangan. Bahkan aku, 100 tahun lalu, Anya, dengar suaranya dari jauh. Itu sudah merupakan kehormatan besar bagiku. Dengarkan baik-baik. Jika kau menghina Dua Langit, berapapun kuatnya kekuatan setan, kau pasti akan mati. Hari ini demi menghormati cintamu pada istri dan anak, aku akan mengampuni nyawamu. Kau, bersama istri dan anakmu, hadap Dewa Langit. Bersujud 999 kali, baru akan kubebaskan kalian. Ahli sihir nasional, bagaimana bisa kau bebaskan mereka? Ahli sihir nasional, jangan biarkan mereka pergi. Ini akan mendatangkan masalah tak berujung. Yang mulia, ahli sihir nasional. Mengapa belum dihukum mati? Kalian bodoh. Apa aku perlu nasihat tentang tugasku? Ahli sihir nasional. Untuk sementara kau aman. Saat Dewi 9 Surga turun, nasibmu akan berakhir. Kau kenal Dewi 9 Surga? Kau bisa dengar pikiran. Kau datang ke Kota Azure karena dapat kabar Dewi 9 Surga akan turun ke dunia fana. Bagaimana kau? Sepertinya ada yang bocorkan rahasia dewa. Setelah aku kembali, akan kuselidiki tuntas. Setan sialan, kau juga datang karena kabar ini? Itukah alasanmu di Kota Azure? Ketahuilah, Dewi 9 Surga adalah ibu dari Dewa Langit. Kekuatannya tak terbatas, kebijaksanaannya luar biasa. Tak mungkin kau tipu atau begitu dia turun ke dunia, akan kularporkan semuanya. Biarlah dia yang menghakam. Baik, akan kutunggu saatnya. Baik, aku akan menunggu. Binatang sialan, hari ini kau akan mati. Tangkap dia. Sirius Wild, kau mencari mati. Kau, bagaimana kau tahu nama asliku? Mangkinka. Sirius Wild, ku beri kesempatan hidup. Kau tolak. Kau paksa diri ke jurang cremation. Tuan muda, aku ahli arkanis nasional Kekaisaran Feron. Sirius Wild, aku telah bertapa 1000 tahun. Hari ini, aku merasa terhormat bisa bertemu langsung dengan Tuan muda. Ini anugerah terbesar dalam hidupku. Angkat kepala. Hamba tidak berani. Kedudukan hamba hina, tugas hamba sederhana. Hamba tak sanggup memandang wajah suci Tuan muda. Minggir. Anda Dewa Langit. Kau mengenaliku. Aku buta dan bodoh, tak mampu mengenali Kigungan. Aku pantas mati 10.000 kali. Apa yang terjadi? Aku pantas mati 10.000 kali. Ahli arkanis nasional. Meski tak bisa kalahkan dia, tak perlu merendahkan diri begitu. Kalian anjing buta dan bodoh. Kalian tahu siapa dia? Dia orang yang tak boleh kita lawan. Cepat berlutut, membungkuk dan minta maaf. Aku buta dan bodoh. Kumohon ampunan Dewa Langit. Ini buruk. Ahli arkanis nasional pun tak bisa kalahkan dia. Ampuni kami, Dewa Langit. Tampaknya pengemis kotor itu kuat. Jika dia benar-benar bisa sihir gelap, yang pertama dia incar. Pasti keluarga Clark kita. Suamiku, hati-hati.
Ayah. Tuanku. Ayah. Tuanku, jangan mati. Tuanku. Tolong aku. Ayah. Tolong aku. Sophia, selamatkan ayahmu. Cepat, selamatkan ayahmu. Baik. Suamimu tahu sihir. Kau baru saja terluka. Dia langsung menyembuhkanmu. Biarkan dia selamatkan ayahmu. Dia baru coba bunuh suamiku. Sekarang kau mau aku selamatkan dia? Apa maksudmu? Kau menolak menyelamatkannya? Ini akibat perbuatannya sendiri. Kau. Dia ayahmu. Apa kau tidak punya hati nurani? Aku juga anak kandungnya. Saat dia teriak ingin membunuhku, dan suamiku, apakah dia punya hati nurani saat itu? Dasar anak duraka, kebunuh kau. Ibu. Nyonya Morgan, mintalah pada menantumu. Maukah kau melihat suamimu mati di depan mata? Tolong aku. Selamatkan aku. Sophia. Ibu lupa, bagaimana dia memperlakukan kita? Dia tetap ayah kandungmu. TAPI. Menantuku yang baik. Suruh dia makan ini. Aini, kau anggap aku bodoh? Hanya buah persik. Bagaimana bisa menyelamatkan nyawa? Kau menghina aku. Jika tak mau selamatkan dia, baik, jangan ikut-ikutan. Pengemis kotor, lebih baik kau mati saja. Kau. Dasar binatang. Suamiku baik hati ingin menyelamatkan. Kau berani menghina? Kau anggap aku bodoh? Persik busuk bisa menyelamatkan nyawa? Mau menipu siapa lagi? Jika suamiku bilang ini bisa menyelamatkannya, maka pasti bisa. Menggelekan. Kau pikir suamimu dewa? Sudah diberi jalan selamat, tapi ditolak. Memilih jalan kematian. Benar-benar tak terselamatkan. Persik Busek, diharapkan bisa menyelamatkan nyawa. Kau jelas sedang mempermainkan kami. Tuanku, lihat. Ini. Kalian semua. Binatang. Persik Kyabadian. Persik suci dari dunia surgawi. Manusia biasa bisa hidup 500 tahun lebih lama. Siapa yang bertapa lalu memakannya, bisa dapat 500 tahun energi spiritual. Persik keabadian Si. Persiku. Kenapa aku terbang? Kenapa bisa bicara bahasa manusia? Apa aku jadi dewa? Aku jadi dewa. Lihat. Anjing itu terbang. Dia terbang. Anjing itu makan persik lalu terbang. Lihat. Anjing itu jadi dewa? Persik itu benar-benar harta surgawi. Persiku. Persik abadi. Persik abadiku. Persik abadi itu milikku. Persik abadi. Beri aku persik abadi itu. Persik abadi. Dapat. Tunggu. Berhenti. Milikku. Ini milikku. Persiku. Serahkan padaku. Persik abadi. Persik abadiku. Persik itu seharusnya milikku. Ini milikku. Menentuku sayang, kau bisa beri persik lagi? Aku ingin selamatkan ayahmu. Sudah habis, hanya itu satu-satunya. Dia mencurinya, pasti dia yang mencuri. Tangkap dia, tangkap dan pancung dia. Ibu. Tadi kau menolak persiknya. Sekarang tahu itu buah suci, mau minta kembali? Sekarang sudah hilang, kau fitnah suamiku, kau benar-benar jahat. Persik itu pasti dia curi. Dari mana lagi dapat persik abadi? Kau tamat. Kau curi persik abadi dari surga. Dewa akan datang menghukummu. Kau pasti mati. Lihatlah semua, petir surgawi akan menyambar pengemis kotor itu. Pasti karena dia mencuri persik surgawi. Sekarang dihukum langit. Pengemis kotor, pencuri. Dewa akan turun untuk menghukum pengemis sepertimu. Hantam kau sampai mati.
Kau bukan dewa. Mana mungkin dua kina Peter? Jahil tak tahu malu. Berani-berani menyamar sebagai dewa. Kejahatan yang pantas kau akan dihukum langit. Serious Wild. Kamu cepat sekali berubah sikap. Baru saja kau bersujud di hadapan Memohon Ampun. Sekarang kau menentara. Ada apa ini? Kuzuru kau serang. Si cerewet yang menghina anak. Kenapa meleset? Ibu Suci, aku masih pemula. Hari pertama melempar petir. Lain kali akan lebih hati-hati. Tadi kau bersujud di hadapanku, meminta maaf. Sekarang kau haus darah? Aku salah sangka sebelumnya. Aku benar-benar tak. Tuan Mulia. Anda menguasai alam ilahi dari langit ke-9. Mana mungkin turun ke dunia fana, apalagi mengambil wanita rendahan sebagai istri? Kalian ini sungguh tak konsisten, tak tahu malu. Pesanggen hina, berani-beraninya mencuri persik surgawi. 2. Segera turun menghukum kalian. Aku ingin lihat. Siapa berani menghadapiku? Hukuman langit sudah dekat. Kau masih tak mau bertobat? Petir tadi hanya peringatan untukmu. Sebentar lagi petir Ibu Suci akan menghantam. Ini akan membunuh si lancang sepertimu yang tak tahu diri. Taois kotor itu terlalu sombong. Berani-beraninya menghina anakku. Pengawal. Ya, Yang Mulia. Serang dia dengan petir surgawi. Bakar Taois tolol itu jadi abu. Saya. Ada apa ini? Ibu Ratu, sedang apa kalian? Melempar petir saja tak becus. Bagaimana bisa naik pangkat? Melapor pada Ibu Suci. Ayahku adalah dewa petir. Kau. Suamiku. Kau baik-baik saja? Aku baik. Menentuku sayang. Apa kau benar marahi para dewa? Ayah, aku takut. Ayah di sini, jangan takut. Suamiku. Jangan-jangan kau benar menghina para dewa? Jika iya, apa yang akan kulakukan? Meski menghadapi hukuman ilahi, sebagai keluarga, kita hidup dan mati bersama. Jangan khawatir. Suamiku, kau takkan dihukum langit. Meski tak tahu jati diri ilahi anak kita, kau tetap setia mendampinginya. Kau sungguh menantu terbaik. Penerus surgawi tercinta. Jangan takut. Nenek segera turun untuk bersama. Monster tak tahu malu. Kau sudah disambar petir 2 kali, masih tak mau mengakui kejahatanmu. Berani-beraninya kau menyamar sebagai dewa. 100 nyawa pun tak akan cukup untuk menebusnya. Saat ini Dewi 9 Langit pasti mengawasimu dari atas. Segera turun untuk menghukummu. Begitu? Meski kau berlutut memohon ampun sekarang, sudah terlambat, tunggulah ajalmu. Sampah tak tahu malu. Kau pikir bisa berbuat semaumu. Hanya karena tahu sedikit sihir. Cepat atau lambat, surga akan mencabut nyawamu. Sophia Clark. Menjadi saudarimu di hidup ini adalah kemalanganku. Di kehidupan selanjutnya, jadilah babi atau anjing. Jangan dekati aku. Jangan kotori mataku. Binatang sialan. Anak durhaka. Matilah kau. Apa sebenarnya yang kami suami istri lakukan padamu, sampai kau perlakukan kami begini? Tuan, kau terlalu kejam. Tak ada sedikit pun kasih keluarga. Padahal baru ku minta menantumu menyelamatkanmu. Aku muak. Kau kuma pengemis hina, penkuri bodoh. Berani-beraninya jadi menantuku? Tunggulah. Saat Ibu Surgawi turun, seluruh keluargamu akan binasa. Kau nakali ayah ibu, kalian semua jahat. Dewa di surga punya mata. Mereka tahu siapa yang baik dan yang jahat. Jika turun, mereka akan menghukummu. Toby dan Luna benar. Aku tak percaya. Dewi 9 Langit tak bisa bedakan benar salah. Tentu aku bisa bedakan benar salah. Dewi 9 Langit telah turun. Dewi telah turun. Seorang dewi.
Dewi Sembilan Langit telah tiba. Kami sambut Dewi Sembilan Langit. Santai saja. Ini dua pewaris surgawiku. Akhirnya ku dapat pewaris surga. Kerajaan surgawi punya penerus. Dalam garis darah surgawi, tiap generasi cuma satu pewaris. Selama 9.999 generasi, akhirnya kutukan terpecahkan. Ebio, santai saja. Sirius Wild. Ali Arkana Kekazaran Veron. Mengermati Dewi Sembilan Langit. Hidup Ibu Surgawi. Semoga Ibu Surgawi abadi. Pendeta Kotor. Kulihat sendiri, cara kau mengganggu anakku barusan. Sekarang lihat bagaimana aku menghukummu. Bangun. Terima kasih, Ibu Suci. Ibu Suci, ada hal penting yang ingin ku laporkan. Oh, bicaralah. Ibu Suci, Penjahat ini telah berbuat honor di dunia fana. menganiaya rakyat jelata. Dia bahkan menentang Dewa Suci, menyebabkan patung suci hancur, dan surga jadi kacau balau. Yang lebih parah, dia menyamar sebagai Dewa Suci, dan berusaha menipuku. Itu tidak benar. Kau bilang dia berpura-pura jadi Dewa Suci? Ya, dia terus menyebut diri sebagai Dewa Suci, bahkan memanggilku dengan nama lengkap, berusaha membodohiku dengan menggunakan identitas Dewa Suci. Harus kukatakan. Dia memang mirip dengannya. Ibu Suci, tolong lihat kebenaran dengan jelas. Suamiku hanyalah pengemis biasa. Dia tak pernah berbuat kejam atau tak bermoral. Dia hanya melawan ahli sihir kerajaan karena terpaksa untuk melindungi istri dan anaknya. Ibu Suci, jika harus menyalahkan, salahkan saja aku. Aku rela menerima hukuman apapun. Ibu Suci, kumohon, ampuni suamiku, kumohon. Aku mohon Ibu Suci. Tolong lihat kebenarannya. Maafkan menantuku. Sofia, antak Salamenya. Aku takkan mengecewakanmu. Kumohon ampuni orang tuaku. Para pewaris surgawi. Ibu surga. Wanita ini hanya manusia biasa. Tapi dia pertaruhkan segalanya demi suami. Dia sungguh menantu yang layak. Kau bilang suamimu cuma pengemis. Tapi kau tetap mau menikahinya? Aku. Oh, Ibu Suci, ada hal yang tak Ibu ketahui. Perempuan hina ini menentang kewenangan kami. Aku dan Tuan Clark telah menjodohkannya dengan Tuan Green, pengusaha kaya dari kota Azur. Tapi dia keras kepala menolak, memilih mempermalukan diri dengan menikahi pengemis. Sungguh tak tahu malu. Dan kau ini siapa? Ibu Suci berbicara padaku. Artinya aku orang penting yang diajak bicara Dewi Sembilan Langit. Ibu Suci. Aku istri kedua keluarga Clark, Bibi dari Sophia Clark. Selir ayahnya. Aku paham adat dunia fana. Tapi sebagai bagaimana kau bisa mengambil keputusan tentang pernikahan putri sah? Tidak Ibu Suci, pernikahan ini diatur oleh bersama ayahnya. Tuan Clark, katakan sesuatu. Benar. Aku ayah kandung gadis malang ini. Sudah kuatur pernikahan bagus. Untuknya, Tapi si durhaka ini, dia lebih memilih mati daripada menikah. dia memaksa menikahi pengemis hina ini. Pengemis ini bukan cuma miskin harta, tapi juga moralnya juga bejat. Bagaimana dia bisa merusak moral? Dia. Biar aku yang jelaskan. Ibu Suci, pengemis ini tak hanya menghina dewa surgawi hingga patungnya meledak, dia juga mencuri persik surgawi dari langit. Kalian semua lihat, kan? Ya, kami semua melihatnya. Benar, kami menyaksikannya. Persik surgawi itu sebesar mangkuk. Dia seenaknya mengambilnya. Lalu demikian anjing itu terbang ke surga dan jadi dewa. Benar sebesar itu? Sebesar itu. Apa itu persik datar? Makan satu saja bisa jadi dewa? Persik itu memang buah surgawi. Mungkinkah suamiku mencurinya dari surga?
Sepertinya kita tak bisa hindari malapetaka. Persik datar surgawi ini bisa perpanjang umur 500 tahun. Bagi pelatih spiritual, tambah 500 tahun latihan. Apa Ibu Suci ingin memberiku hadiah? Ini untuk menantuku, hadiah pertemuan. Jika Ibu Suci marah, suamiku pasti dihukum. Tidak, aku harus lindungi dia. Bodohnya, sampai sekarang, kau masih pikirkan keselamatanku. Kau hanya manusia biasa. Sekarang berdiri. Jangan belutut. Terima kasih, Ibu Suci. Tak kusangka suatu hari, aku bisa berdiri dan bicara dengan Ibu Suci. Kurang ajar. Aku suruh menantu bangun. Kau kira untukmu, dasar tak tahu malu. Ibu Suci, pasti menantumu, wanita cantik surgawi, berdarah bangsawan. Tentu saja. Menantuku, wanita terbaik di negeri ini. Dia baik hati, pemberani dan jujur. Dia tak peduli status anak. Dia lindungi dia sepenuh hati, bahkan beri aku 2 penerus surgawi. Aku sangat bahagia. Kali ini aku turun ke dunia, untuk bawa dia dan 2 penerus, kembali ke surga. Anak siapa dia, hingga dapat kehormatan ini? Dia calon Dewi 9 surga. Andai putriku belum menikah. Andai aku belum menikah, dengan kecantikanku, mungkin bisa menikah dengan putra Ibu Suci. Maka aku akan jadi Dewi 9 surga masa depan. Sayang sekali. Ibu Suci, pengemis itu, curi persik surgawi MU, lalu demikian anjing. Cepat tangkap dia. Ibu Suci, pengemis ini lakukan kejahatan besar. Hukum dia dengan petir surgawi sampai mati. Pengemis hina, pencuri busuk, kau punya ibu yang melahirkanmu, tapi tak ada ayah yang mengajarimu. Anak tak tahu diri, kau pantas December Peter, dihukum langit. Benar? Orang tuanya pasti rendah derajatnya. Sampai punya anak hina seperti ini. Apa yang kau katakan? Sepertinya, bahkan Ibu Suci sudah marah oleh perilaku binatang. Tak tahu melunya ini. Tampaknya sambaran petir belum cukup, dia harus digiling jadi abu. Sudah puluhan ribu tahun sejak Ibu marah sehebat ini, manusia-manusia ini tamat. Wanita busuk, tak hanya menghina anakku, kau juga menghina aku dan suamiku. Kubuat kau mati tanpa kuberan. Kau terlalu kejam. Menghina aku dan suamiku satu hal, tapi berani-beraninya kau hina orang tuanya, walau tak pernah bertemu. Ayah dan ibu mertuaku, aku yakin. Ayah dan ibu mertua pasti orang paling baik dan paling jujur di dunia. Membesarkan suamiku, yang baik dan bertanggung jawab, pasti mereka bukan orang jahat. Jadi takkan kubiarkan kau hina mereka. Sofia, terima kasih. Anak baik, anak baik. Ibu. Suamiku mempersembahkan persik surgawi untuk selamatkan Nyonya Clark. Kini kau balas kebaikan dengan kebencian, ingin menghabisi kami. Betapa kejamnya hati, mengapa kau perlakukan kami begini? Ibu Suci, tolong lihat dengan jelas. Suamiku hanya ingin menyelamatkan nyawa. Dia tak bermaksud mencuri persik surgawi, hanya karena ingin menyelamatkan orang. Kau kira bisa mencuri benda suci dari alam surgawi? Kau anggap alam surgawi apa? Benar, mencuri tetap mencuri. Tak ada alasan untuk itu. Pencuri seperti ini pantas disambar petir dan disebek-sobek. Masih mau berdebat? Bersiaplah mati. Mati. Kalian semua, Kukap. Anak hina. Bersiaplah mati. Ibu Suci, hancurkan dia jadi debu. Diam. Ibu Suci, mengapa ibu lakukan ini? Ibu Suci akan urus ini sendiri. Bukan urusanmu ikut campur. Ya, Ibu. Serius, Ibu Suci akan hukum si pengemis itu. Mengapa kau coba ajarinya bertindak? Ya, betul. Ibu Suci, tenangkan amarahmu. Hamba tahu kesalahannya. Takkan lagi bicara sembarangan. Ibu Suci, maafkan hamba. Wanita bodoh. Ibu Suci, pengemis ini lawan dewa surgawi dan curi persik suci. Kejahatan seperti ini pantas mati. Kami mohon Ibu Suci hukum dia. Benarkah? Lalu menurutmu harus dihukum bagaimana? Secara alamiah,
Dia pantas dihantam petir langit. Tubuh dan jiwanya harus dihancurkan. Jangan biarkan dia bereinkarnasi selamanya. Sesuai dugaan, ahli sihir nasional memang hebat. Ahli sihir nasional berbicara bijaksana. Jadi mungkin membuat seseorang tidak bereinkarnasi selamanya? Mati. Kalian benar-benar kejam. Ibu Ilahi, Kimahan Lihat kebenaran. Semua ini terjadi karena aku. Aku rela menanggung semua hukuman. Ibu Ilahi, kumohon ampuni suami. Tolong selamatkan ibuku. Aku mohon padamu, jangan hukum ibuku. Kumohon. Aku mohon ampuni ibuku. Sophia. Jangan hukum ayahku. Sophia, tengkanlah. Ibu Ilahi, selamatkan ayah dan ibuku. Para pewaris surgawi, kalian telah menderita ketidakadilan. APA? Ibu Ilahi, APA maksudmu ini? Wahai Dewi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Karena mereka menginginkan untuk tak bereinkarnasi selamanya, maka kabulkan keinginan mereka. Baiklah. Bava mereka semua pergi. Baik, Ibu Ilahi. Ini akhir. Semuanya berakhir. Mengapa kami? Bagaimana bisa kami? Ibu Ilahi apakah kau salah? Benar, Ibu Ilahi. Dia yang menghina para dewa dan mencuri buah persik ilahi. Hukum dia. Ini salah. Semuanya salah. Ibu Ilahi, apakah ada yang mengatakan hal salah hingga membuatmu marah? Itu dia. Semua salahnya, perempuan beracun bermulut kotor. Dia pantas masuk neraka penarik lidah. Jika harus menghukum, hukum dia sendiri. Ini tak ada hubungannya denganku. Suamiku, bagaimana kau bisa berkata begitu tentang ibu? Diamlah, perempuan sialan. Semua ini karena keluargamu yang jahat dan kacak. Mereka membuatku menghina Dewi Sembilan Langit. Berani kau pukul aku? Aku lawan kau sampai mati. Wahai Ibu Ilahi, jika hamba ini berkata salah, hamba mohon maaf sepenuh hati. Ibu Ilahi ampunilah kami. Ibu Ilahi. Mengampuni kalian? Saat kalian menuntut darah tadi, pernahkah kalian berpikir mengampuni mereka? Mereka, dia melanggar hukum langit. Dia pantas mati 1000 kali. Aku tidak bersalah, Ibu Ilahi. Kau benar-benar bodoh. Ini akhir. Semuanya berakhir. Suamiku, ada apa dengan Ibu Ilahi? Dia. Apa dia akan menghakamu? Mungkin. Bagaimanapun, aku membuat menantunya dan cucunya menderita. Setelah kembali, mungkin aku akan dimarahi. APA. Tentu saja. Nanti kuhadapi kamu. Dewi, pengemis ini menghina dewa-dewa dan mencuri buah persik dari surga. Hukumlah dia. Ini pertama kalinya aku dengar orang yang menghina dirinya sendiri. Soal buah persik itu, aku tanam untuk anakku sendiri. Dia boleh ambil sebanyak yang dia mau. Kalau mau diberi ke anjing, silakan saja. Apa? Enak? Sudah, Ratu orang bodoh ini tetap tak akan paham. Tak perlu buang waktu dengan mereka. Penjaga. Tuan Dua. Bawa mereka pergi. Hantam mereka dengan petir surga. Hancurkan tulang mereka jadi abu. Aku ingin mereka tak bereinkarnasi selamanya. Baik, Tuan Dewa. Dia Tuan Dewa? Berarti, dia Dewa Langit yang legendaris. Apa berarti kita menghina dewa? Tak mungkin, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin dia dewa? Mana mungkin dia seorang dewa? Dia jelas hanya pengemis hina. Perempuan brengsek. Ibu. Masih berani hina anakku? Memang. Siapa sangka Dewa Langit yang turun ke dunia fana akan jadi pengemis? Benar sayang? Suamiku. Apa? Menantuku ternyata seorang dewa? Iya. Ayah adalah dewa. Kenapa masih diam di situ? Cepat bawa mereka pergi. Ya. Sophia. Aku ayahmu. Aku ayah kandungmu. Bagaimana bisa kamu hanya melihatku mati? Menantu baik.
Menantuku yang baik. Aku yang tak mengenali keagunganmu. Aku tak tahu jati dirimu yang sebenarnya. Menantu baik, aku akan berlutut dan minta maaf. Berlutut dan akui kesalahanku. Hei Tai, masih ada pisau di tubuhmu. Sofia bibi salah. Aku buta dan bodoh. Biarkan aku berlutut dan minta maaf. Kasihani aku, beri kesempatan hidup. Kakak, aku adikmu, saudari kandungmu. Dulu kita sering main bersama. Kau bilang akan melindungiku. Aku akan berlutut dan minta maaf. Ini semua bukan salahku. Lepaskan aku akan berlutut dan minta maaf. Kasihani kami. Dewa Surgawi, aku yang tak bisa melihat dengan jelas. Ini semua salahku. Aku mohon, Dewa Surgawi. Ampuni Nyawaku. Dewa Surgawi. Kau tidak menyesal karena merasa bersalah, tapi karena takut. Jika suamiku bukan makhluk surgawi, kau akan terus menggenggamnya. Hanya menantuku yang baik hati. Turun temani anakku baik sebagai dewa atau pengemis. Dia tetap setia padanya. Ibu surgawi. Anak baik. Panggil aku Ratu Ibu. Aku hanya manusia biasa. Apakah kau benar-benar tak keberatan? Aku tak pernah peduli status atau latar belakang. Hanya karakter dan budi pekerti yang kujunjung. Kau tak hinakan anakku sebagai pengemis. Tak pernah tinggalkan dia di masa sulit. Kau berjuang lindungi dia, gadis sebaik dirimu. Mana mungkin tak kuzai anggi? Mengapa aku akan remehkan? Ratu Ibu. Anakku. Ini hadiah pertemuan kita. Setelah kembali ke alam surgawi, masih banyak yang menanti. Ratu Ibu, ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima. Ini hanya hadiah pertemuan. Kelak, semua harta alam surgawi akan jadi milikmu. Suamiku. Apa yang Ratu Ibu beri adalah milik. Anakku. Kau tak pernah tinggalkan dewa kekasih. Kau juga lahirkan 2 pewaris surgawi untuk kerajaan ilahi kita. Kau pecahkan kutukan waris tunggal selama 9.999 generasi di kerajaan ilahi kita. Aku sangat berterima kasih. Kau layak dapat yang terbaik dari dunia ini. Terima kasih, Ratu Ibu. Oh, Toby, Luna, cepat panggil Nenek. Nenek. Nenek juga siapkan hadiah untuk kalian. Mulai sekarang, seluruh alam surgawi milikmu. Bermainlah di mana saja. Harta alam surgawi, gunakan sesuka hatimu. Terima kasih, Nenek. Anak baik. Menantuku sayang. Ikutilah kami kembali ke alam surgawi. Itu tidak pantas. Saudara ipar. Kau tak menghina anakku yang pengemis. Dan di saat bahaya mengancam mereka, kau lindungi mereka sepenuh hati. Ini adalah kebaikan mulia yang layak menempati surga para dewa. Terima kasih, Ibu Suci. Terima kasih, Ratu Ibu. Apa? Bahkan Morgan bisa naik ke surga menjadi dewi, sementara aku harus mati dieksekusi. Tak bisa bereinkarnasi selamanya. Tidak. Tidak. Kakak, aku salah. Seharusnya tak kuhina dirimu bersama orang tua kita, semua gara-gara mereka. Merekalah yang menghasut, menderangker. Kakak, maafkan aku. Kenapa aku melahirkan anak tak berguna sepertimu? Jika Sophia Clark anakku, takkan berakhir begini nasibku. Seandainya ibuku adalah Nyonya Morgan, dia takkan mengajarku berbuat jahat. Aku pun takkan berakhir seperti ini. Kau makhluk sialan. Kubunuh kau sampai mati. Perempuan-perempuan jahat. Kenapa? Kenapa? Mengapa aku begitu bodoh? Seandainya dulu aku menyayangi anak dan menantuku lebih dulu,
Mungkin aku pun bisa naik ke langit dan menjadi dewa. Seandainya aku mengenali Dewa Suci, pasti sekarang aku mendapat hadiah, bahkan mungkin langsung terangkat ke langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Bawa pergi bajingan-bajingan ini. Ya. Istriku. Tolong selamatkan aku. Kita pernah suami istri walau cuma sehari. Apa kau tega melihatku mati? Apa kau benar-benar tega melihatku mati? Sudah banyak kesempatan ku beri. Bahkan saat kau terluka, kumohon pada menantu kita untuk menyelamatkanmu. Tapi kau, apa yang kau perbuat? Tak hanya tak menyesal. Kau malah memanfaatkan keadaan untuk menjeratnya. Jika aku membantumu sekarang, bukankah itu merugikan mereka? Aku hanya sesaat keliru. Aku tahu salah. Ku bosan mendengar itu darimu. Kau ulangi kata-kata yang sama setiap berbuat salah. Tapi kau terus mengulangi kesalahan. Dan setiap kali makin menjadi-jadi. Sekarang aku sungguh menyesal. Terlalu memanjakanmu dulu. Karena itu kau makin menjadi-jadi. Tapi kini akhirnya ku sadari, hati yang lemah justru membantu kejahatan. Tidak, tidak. Aku tahu salah, aku benar-benar tahu salah. Aku akan berubah, sumpah. Pasti akan kubah. Mulai sekarang akan kuperlakukan kalian dengan baik. Istriku, hanya kau yang bisa selamatkan aku. Jika kau tak menurut, aku pasti mati. Nyonya morgen. Bagaimana kau bisa tega begini? Aku suamimu. Istri harus patuh pada suami. Kau harus selamatkan aku. Jika kau tak menolong, ku bawa kau ikut celaka. Kau binatang, lebih hina dari anjing. Sampai sekarang masih marah dan putus asa. Bawa pergi dia. Sophia Clark. Kau makhluk hina, lebih rendah dari binatang. Kau bersekongkol denken suamimu bunuh ayahmu. Tak takut karma akan menghukummu? Bawa mereka pergi. Ibu mertua, Anda berbalik tepat waktu. Itu menunjukkan kebijaksanaan besar. Saya mempermalukan Dewi. Dulu saya terlalu lemah, makanya anak dan menantu saya ditindas. Takkan terulang lagi. Kembalilah ke istana surgawi. Di sana sangat indah. Lihat ke sana. Cantik sekali. Sungguh memesona.